kasih majelis langsung bertanya. Saudara ahli ya, saudara tadi ahli tidak poligraf, bisa dijelaskan terkait dengan apa itu keahlian bidang poligraf? Pemeriksaan poligraf adalah pemeriksaan yang menggunakan unsur ini dan kemudian eksaminannya adalah menganalisis hasil dari unsur tadi untuk mengidentifikasi apakah seseorang atau subjek tadi bohong atau jujur. Gitu saja. Alat itu untuk menganalisis bohong atau jujurnya keterangan yang itu diperoleh dari apa? Karena bisa ketahuan jujur atau tidak jujur. Mohon diulang lagi Pak Jaksa. Nanti kan alat poligraf itu mengetahui kejujuran yang diperiksa. Itu diperoleh dari alat baca apa? Apakah detak jantung atau apa namanya yang mungkin ahli bisa ketahui alat itu? Mohon izin Pak Jaksa, jadi kalau alatnya itu hanya hari kami, tetapi yang menentukan bohong atau tidak itu adalah eksaminernya, orang yang menggunakan alat tersebut. Jadi instrumen itu ada 4 sensor yang dipasang pada tubuh yang mau diperiksa. Yang pertama adalah sensor yang diletakkan pada dada. Yang kedua adalah diletakkan pada perut. Yang ketiga adalah diletakkan di dalam lengan. Dan yang keempat adalah diletakkan di ujung jari, Pak. Itu setelah diletakkan nanti akan ada reaksi tubuh dari yang diperiksa, manakala diberikan pertanyaan, dan itulah yang nanti akan direkam oleh komputer melalui suatu peralatan instrumen tadi. Ada yang namanya data system. Outputnya tadilah yang nanti akan kita analisis. Jadi alat tadi hanya tugasnya merekam, tapi yang menentukan mengidentifikasi bohong atau tidaknya adalah eksaminer. Jadi Pak Jaksa. Menentukan apa analisisnya, analisnya. Saudara ahli terkait dengan peristiwa pidana ini, apakah saudara ahli diminta untuk melakukan tes poligraf ini? Atas siapa saja? Ada untuk kasus ini atas nama Magria itu Magria. Ya, yang dilakukan tes poligraf itu siapa saja? Yang pertama adalah nama-namanya saya betul-betulkannya Pak Jaksa. Yaitu yang pertama Andika Andra Agustai Handamai, yang ketiga adalah Margit Kristina Nigawi. Ada tiga. Apakah dilakukan pemeriksaan sendiri-sendiri atau bersamaan? Oh, sendiri-sendiri. Dari pemeriksaan ketiga orang ini, ini, bagaimana kesimpulan dari saudara selaku analis? Jadi yang pertama itu terhadap Andika. Jadi pada saat diberikan pertanyaan yang relevan adalah yang berhubungan dengan kasus, yaitu pertanyaan kasus pembunuhan keji, apakah dia mengetahui rencana pembunuhan keji? Subjek menjawab tidak. Jadi ini jawabannya adalah berbohong. Tapi untuk Agustai main di pertanyaan kasus pembunuhan keji, apakah dia membunuh keji? Subjek menjawab tidak. Ini terindikasi jujur. Terus untuk Margret Kristin Nigawi ditanya kasus pembunuhan keji, apakah dia membunuh keji? Subjek menjawab tidak. Ini dari Margret ini
Saya tidak bisa menentukan apakah dia jujur, ternyata jujur atau tidak. Gitu, Pak. Yang ketiga tadi, yang tadi poligraf itu untuk menentukan dianalisis, direkam, poligraf merekam reaksi tubuh seseorang, kemudian dianalisis jujur atau tidak jujur. Kenapa yang ketiga ini tidak bisa dikomen? Yang pertama, jadi proses menganalisis itu adalah salah satunya adalah membandingkan pertanyaan yang berhubungan dengan pertanyaan kontrol. Tapi dari grafik yang muncul di grafiknya tersebut, jadi grafiknya kacau, jadi tidak bisa dianalisis atau dibandingkan antara grafik program dan kontrolnya untuk pemeriksaan Ibu Made Kristina Magarini. Apakah hal yang demikian ini sering terjadi kalau terkait untuk pemeriksaan kejujuran? Kalau sering terjadi, kenapa akhirnya sebetulnya jarang terjadi, tapi dapat terjadi. Ini ada beberapa sebab, tapi ini berdasarkan teori yang pertama bisa karena memang tidak stabil, tidak stabil yang pertama. Bisa juga karena memang dia melakukan yang disebut kompromiser perlawanan, jadi manakala dia diperiksa pertanyaan itu dia melakukan perlawanan dari fisiknya, ya, melakukan perlawanan. Itu ada beberapa komponen seperti itu Pak. Jadi ada cara terjadi tapi dapat terjadi karena hal yang saudara jelaskan tadi. Apakah subjek yang diperiksa ketika memiliki kepribadian ganda, itu bisa mengakibatkan tidak bisa dibaca dalam suatu program? Saya bisa mengatakan dengan bahasa itu orang yang bisa diperiksa yang pertama adalah orang hamil ini tidak bisa diperiksa, atau masih kanak-kanak itu tidak bisa diperiksa, atau orang yang tidak bisa membedakan konsekuensi. Jadi artinya kalau saya melakukan ini konsekuensinya ini itu tidak bisa diperiksa. Selain itu masih bisa diperiksa Pak. Apakah sebab pribadi ganda tadi itu tidak masuk dalam kualifikasi yang Bapak sebutkan, tidak kalau dalam pengetahuan Bapak atau keahlian Bapak yang tidak tahu konsekuensi atau bagaimana? Kalau memang dia tidak tahu konsekuensi, jelas dia tidak bisa diperiksa karena dia tidak tahu apa yang dilakukan ini mengandung konsekuensi tertentu, itu jelas tidak bisa diperiksa. Tidak bisa diperiksa itu artinya tidak bisa diketahui jujur atau bohong. Ya, tidak bisa menimbulkan verifikasi bohong atau tidak, Pak Sajaya. Mohon izin ya, saya akan lanjutkan langsung kepada saudara ahli. Saudara ahli katakan tadi saudara sudah puluhan tahun bekerja di atau menganalisa poligraf. Sejauh saudara melakukan analisa, apakah dari hasil analisa saudara kemudian bisa dijadikan pegangan atau bisa dijadikan sebagai indikasi seseorang itu benar-benar berbohong atau seseorang itu benar-benar jujur? Mohon izin Pak, saya bicara masalah akurasi. Akurasi. Artinya kalau memang berdasarkan itu ya hasil poligraf itu akurasinya bisa di atas 90%. Namun sangat tergantung jam terbang dari orang, pengalaman dari
examinernya atau analis yang melakukan program dari Pak Jaksa Penang seperti itu. Di tempat saudara, apakah saudara termasuk yang senior yang sudah memiliki jam terbang cukup tinggi? Iya Pak Jaksa, jadi memang saya termasuk senior di Puswara untuk bersama program. Baik, tadi kan tugas saudara adalah melakukan analisa, kemudian untuk diambil identifikasi guna memperoleh suatu kesimpulan. Dari ketiga subjek yang saudara ahli sebutkan tadi, kami ingin analisa apa saja yang kemudian atau fakta apa saja yang didapat, kemudian analisanya bagaimana, sehingga kesimpulan yang saudara ahli tadi bacakan bisa seperti itu. Jadi metode yang saya gunakan adalah yang disebut metode global diagnostik evaluasi. Jadi metode ini standar ya, berlaku di seluruh dunia untuk pemeriksaan poligraf. Yang warga metode itu langkah-langkahnya standar. Jadi yang pertama adalah saya mempelajari anatomi kasus dulu. Setelah mempelajari anatomi kasus, kemudian step yang kedua adalah kemudian saya akan melakukan tanya jawab terhadap subjek yang akan diperiksa. Di dalam tanya jawab tadi, saya akan melihat segala aspek dari subjek tadi, mulai dari latar belakangnya, mulai dari pendidikannya, mulai dari jawaban-jawaban yang saya berikan kepada dia, bagaimana dia menjawab, itu sudah mulai dianalisis Pak Jaksa. Dan setelah itu saya juga mulai mengembangkan yang namanya pertanyaan kontrol saudara. Setelah itu tersusun, kemudian kita pertanyaan-pertanyaan sudah tersusun tadi itu pun disosialisasikan pada subjek yang akan diperiksa. Dan pertanyaan itu pun ada standarnya, jadi tidak ngarang-ngarang, tapi memang ada tuntunan standarnya. Setelah itu kemudian subjek ditaruh istirahat dulu, terus dimasuk lagi, baru dipasang sensor-sensor lagi. Setelah itu kemudian subjek dipertanyakan pertanyaan yang sudah kita perkenalkan pada subjek tersebut sampai pengulangan beberapa kali. Setelah itu dicopot dan hasilnya itu nanti saya analisa untuk menentukan apakah subjek tersebut terindikasi bohong, jujur, atau tidak dapat ditentukan di area. Baik, kalau untuk ketiga subjek yang saudara ahli lakukan analisa ini, apakah saudara ahli sendiri yang kemudian memberikan tanya jawab kepada subjek dan menganalisa saja? Iya, karena saat itu saya berdua yang anggota saya yang mengoperasikan instrumennya, saya yang menanyakan dan menganalisisnya. Ya, baik. Dari penjelasan saudara ahli tadi, saudara ahli melakukan tanya jawab kepada subjek, ada pertanyaan kontrol saudara, kemudian baru sensor-sensor dipasang, analisa, baru kesimpulan. Nah, yang ingin kami tegaskan lagi, karena dari jawaban yang pertama saudara ahli mengatakan dari sensor-sensor itulah yang dianalisa, tapi kemudian ternyata ada tindakan juga di sana, ada tanya jawab pada subjek, ada pertanyaan kontrol. Nah, untuk mengambil suatu kesimpulan, apakah analisa juga dengan dilakukan tanya jawab ini juga masuk dalam analisa saudara ahli? Iya Pak Jaksa. Jadi dari sudut analisa nanti
Pemeriksaan itu juga masuk bagian dari analisis merupakan pertimbangan untuk menganalisis tadi. Jadi selain interview tadi juga digabung dengan menganalisis output keluar dari grafik tadi, lalu disimpulkan. Baik, kalau untuk khusus untuk terdakwa, kesimpulan saudara ahli dalam analisa dan kesimpulan dari berdasarkan analisa disimpulkan bahwa terdakwa ini tidak bisa diidentifikasi. Nah, berkaitan dengan faktor yang saudara ahli jelaskan bahwa faktor yang bisa mempengaruhi tidak bisa tidak bisa terdeteksi teridentifikasinya hasil itu adalah karena subjek tidak stabil dan subjek melakukan perlawanan. Dari beberapa macam instrumen atau metode yang saudara ahli gunakan, tanya jawab, ada pertanyaan kontrol, ada sensor-sensor, kemudian terjadi kesimpulan tidak bisa diidentifikasi. Itu berdasarkan kesimpulan dari tanya jawab juga, atau hanya kesimpulan berdasarkan sensor-sensor yang berdasarkan instrumen-instrumen yang digunakan? Dua-duanya. Nah, dua-duanya. Apa yang membuat ahli menyatakan, kita urai satu-satu ya Pak ya, apa yang membuat saudara ahli kemudian menganalisa berdasarkan tanya jawab sehingga disimpulkan bahwa terdakwa ini tidak bisa teridentifikasi? Tadi Pak Jaksa, jadi hasil dari pertanyaan terdepan dan pertanyaan kontrol itu tidak bisa saya analisis karena fluktuasinya sangat kacau, fluktuasi dari grafiknya. Oleh karena itu dengan kondisi itu saya tidak bisa menentukan untuk membandingkan antara pertanyaan terdepan dan pertanyaan jaksa. Apakah itu berarti karena subjek tidak stabil, saudara ahli menilai? Bisa tidak stabil, bisa. Salah satu teori dalam kondisi demikian itu bisa tidak stabil, Pak. Karena seharusnya seseorang kalau dalam suatu kasus itu secara teori takut pada satu hal. Apakah dia takut pada pertanyaan relevan atau pada pertanyaan pokok? Kalau dia takut pada pertanyaan relevan, fluktuasinya nampak di pertanyaan relevan, artinya dia berbohong. Tetapi manakala dia takut pada pertanyaan pokok, itu jujur. Nah, dari market itu dua-duanya ada ketakutan, jadi artinya dua-duanya kacau dan tidak teratur seperti pernapasan yang tidak normal. Kalau pernapasan sekarang berdasarkan analisa instrumen atau analisa tanya jawab? Instrumen. Jadi nampak, grafiknya itu nampak, di situ nampak. Instrumen. Ya. Apakah berarti juga kalau hasil dari analisa terhadap terdakwa ini tidak bisa diidentifikasi, itu juga karena terdakwa ini melakukan perlawanan? Untuk apakah melakukan perlawanan atau tidak, karena pada saat itu saya lihat bahasa hukum dan pada saat saya periksa kelihatan kooperatif gitu. Kelihatan kooperatif, jadi tatapan matanya juga dia tidak takut, dia selalu menatap saya. Jadi kesimpulan dari interview dia kooperatif gitu. Tapi reaksi tubuhnya seperti itu, Pak Jaksa.
Baik, kemudian untuk kalau kemudian tadi dari ahli menyatakan bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap subjek-subjek ini, 3 subjek diperoleh kesimpulan tadi sudah dibacakan. Yang ingin kami ketahui, apakah pemeriksaan menggunakan poligraf atau pemeriksaan poligraf ini bisa dilakukan hanya 1 kali atau bisa diulang? Jadi kalau memang tidak stabil, biasanya saya berikan waktu untuk istirahat, bisa 1 hari, bisa 2 hari, kemudian kita lakukan pemeriksaan lagi, seperti itu Pak. Tidak bisa diulang-ulang, artinya menstabilkan seseorang lagi untuk bisa diperiksa lagi, seperti itu. Nah, apakah untuk terdakwa ini, karena saudara ahli tadi menjelaskan bahwa terdakwa ini tidak stabil, apakah untuk terdakwa ini juga dilakukan hal seperti yang saudara ahli jelaskan tadi? Betul, jadi pemeriksaan pertama itu tidak stabil. Kemudian saya berikan waktu lagi, kita periksa juga tidak stabil lagi, seperti itu. Terus sebenarnya akan kita lakukan pemeriksaan ketiga lagi, tetapi subjek tidak mau diperiksa. Jadi dilakukan 2 kali pemeriksaan yang kesimpulannya ada terdakwa tidak stabil, kemudian mau diperiksa untuk yang ketiga kali, terdakwa menolak. Kalau untuk yang kedua lainnya, 2 subjek yang lain selain terdakwa Marudin, berapa kali dilakukan pemeriksaan oleh saudara? Kedua itu sekali-sekali sudah langsung bisa saya saja untuk Agus Bayi dan untuk Andika Panjapun dan jadi dua-duanya hanya 1 kali sudah langsung mendapatkan hasil. Nah, kemudian itu kami ingin ahli lebih menjelaskan kita. Kalau ahli tadi hanya menyatakan bahwa memberi pertanyaan A, jawabnya demikian. Nah, dari kami ingin tahu, karena ini kan yang punya standar pertanyaan segala di bidang keahlian saudara ahli. Jadi tahu kenapa pertanyaannya harus seperti itu. Jadi memang jawabannya itu ya dan tidak. Jadi kalau dia setuju menjawab ya, tidak setuju menjawab tidak. Dan itu sudah prosedurnya demikian Pak Jaksa. Jadi tidak memakan, karena kan itu ada segmen-segmennya yang dari 1 tes itu ada 10 pertanyaan. Nanti yang kita scoring itu adalah yang segmen-segmen yang berhubungan dengan kasus dari Pak Marudin. Dan itu segmen-segmennya itu ada tujuannya. Jadi seperti pertanyaan pertama itu adalah untuk memperkenalkan pertanyaan korban supaya dia tidak depresi dan terbiasa dengan pertanyaan kita berikan, tidak terkejut seperti itu. Jadi kayak apakah Anda lahir di Jakarta, yang nomor 1 pertanyaan diberikan seperti itu. Jadi memang penempatannya pun juga standar Pak Jaksa. Berarti pertanyaan dari ahli yang saudara katakan, apakah dalam perkara matinya Angelin saudara terlibat dalam perencanaan dan pembunuhannya, itu cuma salah satunya saja. Cuma salah satu saja. Cuma salah satu pertanyaan yang kemudian dijadikan dasar untuk analisa dan kesimpulannya.
saya ingin tahu ini, kemudian untuk 10 pertanyaan yang tadi saudara sampaikan tadi, saudara uraikan tadi, apa yang kemudian saudara ahli dapat simpulkan juga kepada terdakwa? Apakah kemudian dari 10 pertanyaan itu juga ada subjek yang tidak stabil dari menjawab 10 pertanyaan? Memang yang tidak stabil justru pada pertanyaan yang intinya, yaitu pertanyaan relevan dan kontrolnya, Pak Jaksa. Jadi pertanyaan di awal-awal itu justru cenderung stabil, tetapi manakala ada pertanyaan relevan dan kontrol itu yang tidak stabil. Ada berapa pertanyaan yang menurut ahli dijawab dari 10 pertanyaan tadi? Berapa jumlah yang stabil dijawab oleh terdakwa dan berapa pertanyaan yang kemudian dianalisa sebagai jawaban yang tidak stabil dari terdakwa? Jadi fokus yang saya analisis memang adalah di pertanyaan dan di pertanyaan relevan dan kontrolnya, Pak. Pak Jaksa. Pertanyaan yang relevan segala itu memang hanya sebagai menyampaikan ke pertanyaan relevan dan kontrol. Oleh karena itu yang memang fokus yang kita analisis adalah di pertanyaan relevan dan kontrol tersebut. Dan di pengulangan-pengulangan itu kondisinya seperti itu, jadi tidak stabil tadi, fluktuatif sekali. Jadi tidak bisa saya teori, tidak bisa saya analisis pertanyaan dan kontrolnya tadi. Karena dua-duanya harus Allah dan Pak Jaksa. Nah, untuk kedua yang lainnya, kedua orang yang lain, kedua subjek yang lain, apakah dari 10 pertanyaan itu stabil semua? Artinya dari dua itu saya bisa menganalisis dan menyimpulkan, membandingkan antara pertanyaan relevan dan kontrol itu bisa, Jaksa. Jadi seperti dari Andika ini, merasa poinnya pertanyaan kesuburan rencana rencana pembunuhan ini memang di pertanyaan relevannya dia yang lebih takut dibandingkan pertanyaan kontrolnya. Reaksi munculnya itu di pertanyaan relevannya. Oleh karena itu dia pada saat menjawab tidak itu dihukum. Lalu begini, saudara ahli katakan bahwa kesimpulan bahwa untuk subjek tidak bisa dilakukan analisis itu jarang terjadi. Apakah sebelumnya pernah terjadi analisa yang seperti analisa terhadap terdakwa Margret? Pernah beberapa kali terjadi, seperti itu pernah terjadi. Jadi menurut ahli ini memang tidak bisa disimpulkan bohong atau tidak. Betul. Alasannya apa? Ya tadi, karena saya tidak bisa membandingkan pertanyaan relevan dan kontrol lagi. Jadi, berarti tidak dapat saya analisis, Pak Jaksa. Karena subjek tidak stabil ya. Di berita acara pagi itu di sini ada tayang 16. Setelah dilakukan pemeriksaan poligraf hasil NST, FAT, MGT, apakah ada tindakan yang dilakukan lagi terhadap subjek dan lain. Ini saudara ahli jelaskan di dalam poin 16 itu jelas dilakukan interogasi terhadap subjek dan lain, memberikan pengakuan sebagai berikut 1, 2, 3.
mengidentifikasi Agustin Handama itu karena kan itu sebagai bahan profesi yang dia, jadi ya, secara metode memang kita bisa melakukan setelah pemeriksaan dari verifikasi jujur atau bohong, kita lanjutkan dalam interogasi itu sebagai bagian dari proses pemeriksaan. Dan itulah nanti yang kita infokan kepada penyidik seperti itu. Artinya apa ini? Saya di keluarganya memerintahkan Agus untuk mengambil tali menganukan. Ini apakah ada antara tes kejujuran tadi itu dengan interogasi itu ya Pak bisa dikaitkan sebagai suatu kejujuran? Itu ya pengakuan dari dia saja. Pengakuan dari dia saja. Tidak bisa dikaitkan ini sebagai dasar bahwa ini kan tadi sudah jujur dan ada pengakuan ini apakah diidentifikasi sebagai satu kejujuran? Saya tidak masuk ke untuk yang interogasi tadi ya pengakuan saja, hanya pengakuan saja. Itu yang perlu kita masuk ke dalam itu, hanya pengakuan saja. Tapi yang soal identifikasi jujur atau tidak pada satu pertanyaan yang tadi pada dulu itu, ya, ya. Silakan kuasa hukum terdakwa. Terima kasih ya, mohon izin langsung. Saudara Ali tadi dinyatakan termasuk senior di layar detektor. Bisa dijelaskan ini alat ini dengan metode yang saudara lakukan itu punya kelemahan atau tidak? Yang jelas semua peralatan itu pasti ada tidak bisa akurasi 100% tidak bisa. Ya. Oleh karena itu saya katakan di atas 90%. 1% pun mesti ada Ya. bisa salah. Ya. Berdasarkan pengetahuan dan pemahaman ahli, faktor apa saja yang membuat peralatan analisa itu tidak akurat? Yang pertama yang sangat mengaruhi adalah karena tidak pengalamannya dari analis tadi tidak mengambil kesimpulan tadi. Iya. Seperti Ada itu. yang lain? Kondisi ruangan, kalau kondisi ruangannya sangat ramai, itu juga bisa mempengaruhi. Kondisi ruangan sangat ramai bisa mempengaruhi. Ya. Selain itu, Ya, yang sangat signifikan seperti itu ya. Kita kan kondisi psikologis terperiksa apakah juga mempengaruhi keakuratan? Misalnya dia ketakutan, banyak orang menuduh dia pelakunya, itu kan ketakutan. Apakah kondisi psikologis juga mempengaruhi keakuratan? Bisa, ya, itu bisa mempengaruhi. Bisa mempengaruhi. Kita juga baca-baca ilmu ini kan buat kita kan termasuk awal. Ada juga analisa jurnal yang menyatakan bahwa salah satu kelemahan juga adalah kalau orang itu terbiasa berbohong. Jadi detak jantungnya biasa, di dada biasa, jadi dia bisa memanipulasi alat Anda. Apakah itu benar? Kalau yang itu saya belum pernah baca. Belum pernah baca. Bahwa orang yang ini yang alat ini kan untuk membaca reaksi tubuh kan? Betul. Berikutnya saudara ahli, waktu saudara memeriksa terdakwa ini statusnya apa? Di penyidikan itu, pada saat penyidikan saksi atau tersangka? Pada saat yang pertama kedua itu statusnya saksi. Andika Nakwana yang saudara katakan berbohong tadi, statusnya setahu saudara apa? Saksi atau tersangka? Pada saat itu sudah saya.
Saya lupa. Ya, kita bantunya kan saksi. Sampai sekarang setahu kita sih masih saksi si Andika ini. Kalau Agustin, waktu saudara periksa dengan lie detector itu satu siapa? Saya juga lupa itu. Lupa ya. Bawa dokumen pemeriksaannya. Kira-kira tanggal berapa untuk masing-masing orang itu? Untuk Andika diperiksa tanggal 15 Juni. Andika 15 Juni. Agustin tanggal 16 Juni. Agustin 16 Juni. Untuk Margaret 17 dan 18 Juni. Kemudian yang tanggal 30 Juni itu tidak jadi diperiksa. Ya, tanggal 30 Juni tidak jadi diperiksa. Boleh nggak diperlihatkan apakah ada alasan penolakan kenapa tidak mau diperiksa? Tidak boleh bisa ada alasannya ada. Karena saya sudah 2 kali diperiksa. Sudah 2 kali diperiksa. Ada yang lain? Itu aja. Itu aja. Apakah saudara tahu apa sih fungsi alat saudara ini untuk menunjang proses penyidikan? Itu fungsinya apa? Sesuai pengalaman ahli. Fungsinya adalah yang pertama adalah peralatannya adalah bisa untuk recruiting personil. Bukan. Saya fokus ke penyidikan. Kalau untuk proses penyidikan, tahapan-tahapan yang dilalui termasuk lie detector, itu apa fungsinya setahu saudara dalam proses penyidikan? Penyidikan atau penyelidikan? Ya penyidikan atau penyidikan? Penyidikan. Jadi yang pertama adalah untuk kalau ada banyak saksi untuk menyeleksi mana yang ini ada kaitannya dengan kuat dengan kasus, inilah yang kita periksa. Ataupun untuk saksi atau tersangka yang memberikan kesaksian berbeda-beda tidak konsisten, ini juga bisa membantu dalam proses pemeriksaan seperti itu. Jadi untuk membantu apabila ada keterangan yang berbeda-beda untuk mengetahui mana yang paling konsisten. Apakah keterangan yang dia sampaikan tadi jujur atau tidak? Jadi salah satu tambahan buat penyidik, kira-kira seperti itu. Apakah kira-kira seperti itu? Sifatnya komplementer, melengkapi proses penyidikan atau menjadi salah satu penentu. Kan kepolisian, ahli, sepengetahuan ahli ini jadi hal yang pokok dalam proses penyidikan itu, atau hanya sebagai pelengkap dan masih perlu bukti-bukti yang lain? Yang jelas dalam prosedur alat, kalau kita bicara alat bukti itu adalah banyak alat bukti yang disampaikan kepada proses pemberkasan. Ini adalah salah satunya. Salah satu yang melengkapi. Ini pengalaman saudara ahli aja. Sepanjang pengalaman ahli, berapa kali saudara ahli meriksa satu orang? Karena tidak stabilnya tadi dijawab bahwa pernah memeriksa orang yang sama lebih dari 2 kali. Sepanjang pengalaman ahli. Belum Pak saya, tapi beberapa kali saya lakukan seperti itu. Kalau sekali dia tidak stabil, kita berikan waktu istirahat beberapa hari, kemudian kita ulang lagi. Kalau tidak stabil, kita bisa lagi seperti itu, Pak. Jadi tidak ada limitnya bahwa sekian kali sudah tidak bisa, tidak ada limitnya. Terus saya ke Andika, saudara ahli periksa juga. Saudara nyatakan tadi bahwa pertanyaan relevan atau yang kontrol juga Andika ini terindikasi berbohong. Kan gitu, saudara ahli. Apakah saudara bisa menganalisa berbohong karena faktor apa? Tidak bisa. Ilmuwan saudara ahli. Jadi untuk
mengidentifikasi bahwa kok tidak itu, saya membandingkan pertanyaan relevan dan kontrol itu kita. Jadi pembedahan. Jadi untuk kesimpulan terhadap 3 orang ini berdasarkan alat dan analisa saudara ahli ya? Alat itu adalah yang memberikan reaksi tubuh Ya. dan outputnya cat itu masih bisa analisis Pak pembedahan. Jadi saya tegaskan Andika bohong, MM tidak bisa diidentifikasi, Agus tadi jujur, seperti itu ya. Saya cukup bertanya saudara ahli tadi ada 2 jenis pertanyaan. Ahli jelaskan tadi ada pertanyaan kontrol, ada pertanyaan relevan. Tapi saudara ahli tadi belum mencontohkan seperti apa sih pertanyaan kontrol dan seperti apa pertanyaan relevan contohnya. Jadi pertanyaan kontrol itu pertanyaan yang diduga kuat dia komit dalam kejadian itu. Jadi umpama sebagai contoh, apakah Anda pernah berbohong dalam hidup Anda? Terus apakah Anda pernah berpikir jahat terhadap orang tersebut? Itu bukan kontrol. Kalau pertanyaan relevan adalah pertanyaan yang memang straightforward, yang arah kepada pertanyaan yang akan kita tes apakah dia jawabnya jujur atau tidak. Dari penjelasan ahli tadi, berarti ahli membandingkan reaksi tubuh orang yang diperiksa dalam menjawab pertanyaan kontrol dan pertanyaan relevan. Terus tadi saudara bilang ada nggak patokannya kejujuran seseorang dalam menjawab pertanyaan kontrol? Patokan bisa dinilai nggak dalam pertanyaan kontrol seseorang itu jujur atau tidak? Jadi untuk melihat tanda-tanda dan reaksi tubuh itu yang pada prinsipnya yang berbeda dari normalnya, itu artinya dia bereaksi. Dan seberapa besar bereaksinya, itulah yang kita bandingkan dengan pertanyaan yang relevan lagi. Reaksinya kuat mana? Apakah dari kontrol atau dari depannya apa? Baik. Kalau reaksinya misalnya nih terhadap pertanyaan kontrol yang diperiksa ini memberikan suatu reaksi, kemudian reaksi itu sama, reaksi fisiknya sama dengan sewaktu menjawab pertanyaan relevan. Apabila seperti itu terindikasi dianalisis itu jujur atau berbohong. Oleh karena itu kalau dalam analisis antara reaksi kontrol dan relevan sama, itu yang disebut inkonklusif. Inkonklusif, tidak meyakinkan inkonklusif. Oke. Kalau yang jujur seperti apa relevan dengan pertanyaan kontrol, pertanyaan relevan dan pertanyaan kontrol? Kalau jujur, ya pertanyaan kontrol lebih kuat reaksinya dibandingkan pertanyaan yang relevan. Itu yang jujur. Kalau yang bohong, berarti pertanyaan kontrolnya lebih lemah reaksinya daripada pertanyaan relevan. Baik. Tadi saudara ahli juga jelaskan penyebab tidak bisa dianalisis inkonklusif antara lain tidak stabil dan melakukan perlawanan fisik. Perlawanan fisik seperti apa yang saudara ahli maksud? Artinya ini ada beberapa metode untuk dia akan mengatur pernapasannya sedemikian rupa sehingga output yang keluar di pernapasannya ini kacau. Salah satu kemungkinan itu perlawanan. Tadi saudara ahli jelaskan bagaimana suasananya ketika melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ini. Tadi saudara ahli mengatakan kooperatif.
apakah terdakwa ini ada melawan sewaktu saudara periksa? Kalau secara di luar saya lihat memang kooperatif, seperti tatapan matanya kooperatif, dan dia tidak bergerak seperti itu. Tidak ada bergerak. Ini terkait BAP saudara nomor 16 ini yang tadi ditanyakan. Kalau dalam tes poligraf yang saudara ahli lakukan dan keahlian saudara, yang bisa dianalisis itu apa cuma jawaban ya atau tidak, atau jawaban lain bisa dianalisis juga? Untuk menganalisis poligraf itu ada tahapan pertanyaan di hasil audit dari grafik itu yang bisa analisis. Nah, untuk menghasilkan output itu tentunya tadi diawali dengan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaannya ini hanya berupa pertanyaan ya atau tidak jawabannya, atau bisa pertanyaan berupa jawaban yang menerangkan sesuatu. Tidak. Output dari grafik tadi adalah pertanyaan yang jawabannya ya atau tidak. Ya atau tidak. Kalau yang diterangkan seperti pengakuan ini tentunya tidak bisa dianalisis berarti berdasarkan poligraf. Tidak bisa ya. Tidak berdasarkan poligraf saya. Menyambung tadi bilang jawabannya ya atau tidak. Saya melihat lagi pada dulu kasus penggunaan poligraf untuk kasus Rian Jombang yang di Polda Jawa Timur. Dia diperiksa karena keterangannya yang berubah-berubah, ya. Nah, terkait dengan tadi jawaban Anda, ya kan? Kalau misalnya ditanyakan keterangan yang berubah-berubah, bisa nggak Pak? Ini keterangan oleh seseorang tersangka, ya kan? Hari ini bilang A, besok bilang B, C dan D, sampai ada selanjutnya. Bisa nggak diperiksa tentang konsistensi dari jawaban dia tersebut dengan alat Bapak? Jadi dengan selain poligraf itu kita lihat konsistensi konsisten atau tidak kesalahan dan subjek yang periksa. Yang penting manakala dia jawab pertanyaan tersebut, apakah dia jawab atau tidak, itu yang bisa kita identifikasi. Berarti bisa ditanya dong, keterangan Anda pada tanggal sekian benar atau tidak? Itu bisa jadi pertanyaan dalam lie detector. Artinya pertanyaannya saya berikan jawaban Anda atau bukan ya atau tidak, ya atau jawaban dia tidak. Kalau ya, ya kita bandingkan antara relevan dan kontrol tadi. Kemudian tadi Pak, lie detector ini kan mengukur respon tubuh lah ya, respon fisiologis dari reaksi tubuh, tekanan darah, ya, detak jantung. Pernah nggak Pak dari pengalaman Bapak ada orang diperiksa, kan ketika diperiksa dibilang diperiksa alat uji kebohongan, itu kan udah kayak berhadapan sama Tuhan Pak ya, namanya uji bohong atau tidak. Pernah nggak mengalami ada orang yang memanipulasi alat itu dengan misalnya dia bisa berlaku santai, ya seperti kasus Jakarta itu ada kasus dengan nama Agus Dermawan Pak yang kita lihat. Dia memanipulasi fisiknya sendiri, misalkan santai, tenang dalam menjawab pertanyaan. Bisa. Karena itu di dalam proses pemeriksaan ada interview tadi sebetulnya salah satu untuk menilai apakah orang tadi memanipulasi atau tidak. Jadi seperti kalau seorang marketing, pada itu dia terbiasa dilatih dia melihat orang itu dengan tatapan yang umum. Oleh karena itu manakala kita tahu dia marketing, untuk indikasi yang khusus ini kita perhitungkan. Sedikit lagi yang boleh. Tadi saudara ahli sudah jelaskan sampai diperiksa 2 kali, bahkan sempat diperiksa 3 kalinya terhadap terdakwa ini.
karena hasilnya tidak bisa dianalisis. Kalau dilakukan berulang beberapa kali, di tes hari ini, kemudian minggu depan lagi, apa hasil pemeriksaan poligraf itu bisa berubah? Selama ini kalau dia memang tidak bisa diperiksa dan kita periksa, bisa artinya dalam arti stabil bisa. Hasilnya bisa berubah. Hasil grafiknya berubah bisa Berubah hasil grafiknya. Berarti kalau orang yang sudah ngomong sesuatu ketika dites poligraf, entahlah hasilnya apa, kita nggak bicara kasus ini, bicara pengetahuan ahli, memberikan suatu hasil analisis, kemudian dites lagi kemudian minggu depannya atau bulan depannya, apa mungkin berubah hasilnya? Kalau dia jujur, kita tes ke depan lagi ya pasti jujur. Bisa berubah nggak hasil grafiknya? Ini kita nggak bicara kepribadiannya, kita nggak bicara ini, kita bicara umum aja. Untuk kesimpulannya grafiknya jelas mengarah dia akan jujur. Bagaimana? Hasilnya kesimpulannya pasti jujur. Reaksi lemaknya akan lebih lemah dibandingkan kontrol. Tetapi tidak bisa artinya bentuknya kalau peaknya sama terus kemudian besok minggu depan peaknya sama seperti itu persis sama dari Sebangun tidak mungkin sama ya. Ya tidak, maksud saya tidak mungkin sama dari Sebangun tidak. Seperti itu. Berarti bisa ada perbedaan hasil grafiknya terhadap orang yang sama dengan jawaban yang sama. Iya. Terima kasih. Lagi. Nah, apa pertanyaan? Ini kemudian diajari ahli masalah alat yang ada di tekton. Apa pertanyaan apa? Tanya lagi. Saudara ahli, yang dilakukan tes berulang tadi itu pada orang yang sudah ditentukan ini bohong atau tidak bisa dideteksi. Yang saya ulang tadi karena yang tidak bisa dideteksi, yang tidak stabil. Kalau dia sudah stabil dan hasilnya tidak kita bisa identifikasi ya tidak perlu dilakukan tes ulang. Tadi ada pertanyaan dari Basel itu terkait dengan mengatur nafas atau untuk bisa mempengaruhi hasil detektor ini. Ketika seseorang ini bisa melakukan lawan fisik dengan mengatur nafas, ini apakah bisa dianalisis ini bohong atau ini jujur? Artinya tidak bisa dianalisis kesimpulannya kalau mereka melakukan perlawanan. Jadi kalau seseorang melakukan perlawanan itu akan ada identifikasinya, salah satunya itu teorinya adalah true, artinya salah satunya seperti itu. Grafiknya stabil, tapi seolah-olah sesuai dengan dia. Dari awal itu ya tubuh itu tadi itu kita harus waspada yang justru yang berbeda dengan yang dari yang saya periksa ini tadi, yang saya ulang tadi, karena memang grafiknya kan soal orang yang melakukan perlawanan itu bisa diidentifikasi jujur juga. Artinya hasil analisis tes kebohongan itu ketika orang itu melakukan perlawanan, pada akhirnya dia dianalisis jujur. Ada yang juga bisa seperti itu. Oh, bisa seperti itu. Iya. Jadi kalau tidak waspada itu bisa seolah dia jujur, bisa. Seolah-olah jujur ya. Namun kan nanti ada beberapa aspek yang harus kita lihat dari ini bukan masalah jujur tidak jujur. Kepada terdakwa ini tidak bisa dievaluasi. Ya. Coba baca dulu hasilnya itu, supaya jangan lari-lari. Yang jujur, yang tidak jujur, hasilnya dulu lah. Dia jujur apa enggak? Jadi untuk hasilnya.
Jadi untuk Andika Anaconda, terdakwa. oh, subjek terkait pegawai pada usia 17 dan 18 Juli 2012 saat kami tidak dapat dievaluasi. Apakah jujur, apakah tidak, dan segala macam tidak ada di situ. Pertanyaannya juga pas nanti ya. Tidak terevaluasi apakah karena dia telah badannya atau bagaimana segala macam juga tidak terevaluasi juga ya. Kan itu Pak Jendra. Supaya jangan terlalu rumit kita muter sini. Ya, cukup. Ini saya tanya dulu ini ahli ya. Saudara yang mintakan saudara sebagai ahli dalam perkara ini siapa? Dari mana? Ada juga oleh Yang meminta saudara sebagai ahli dalam perkara ini? dari jaksa, Waktu diberita acara ini? penyidik, Penyidik dari mana? penyidik dari Polresta, Polresta, bukan Polda, bukan Polsek. bukan. Tujuannya meminta saudara sebagai ahli lie detektor di sini untuk apa? Untuk menyampaikan apa yang sudah saya lakukan pemeriksaan. Oke. Karena dari keterangan saudara dari tadi A sampai Z saya perhatikan hampir saudara tidak ada manfaatnya dalam perkara ini gitu loh. Yang mohon maaf Pak ya, padahal Bapak Pak ahlinya atau ada ahli lagi selain saudara di Indonesia ini misalnya yang independen. Saudara kan polisi, Ya. ada yang independen. Sepengetahuan saya kalau di Indonesia tidak ada Pak. Hanya saudara. Dengan dari personil Sulawesi yang lain ada beberapa ahli. Alatnya hanya di kepolisian. Yang saya tahu di kepolisian. Hanya di situ. Tidak ada yang lain. Saya tidak tahu Pak. Bukan, itu manfaat apa sekarang ini? Saya dengar dari tadi ini mau terangkan apa di persidangan? Seandainya saudara berpendapat juga bahwa Andika Anaconda adalah berbohong, kan itu ya? Andika Anaconda bukan menjadi tersangka atau terdakwa, ya kan? Tidak kita dengar. Seandainya pun Agus Taib adalah tidak berbohong alias jujur, dia bukanlah pembunuh Angelin, kan itu di sini ya? Pertanyaannya kan sama, apakah saudara yang membunuh Angelin? Andika Anaconda tidak. Saudara menyimpulkan tidak berbohong. Andika Anaconda sama pertanyaannya juga, ini berbohong. Sedangkan terdakwa ini juga pertanyaan tidak bisa dievaluasi. Aku tidak ada manfaatnya saudara memberi keterangan persidangan ini untuk mengarah kepada siapa pelaku. Kalau begitu, apalagi Andika Anaconda ini di luar, ini di luar lagi nih Pak, bukan di secara alam. Padahal saudara ahli. Saya bingung dari tadi ini ahli ini, saya mau mengambil manfaat apa kira-kira? Kecuali saudara memberi penjelasan masalah bagaimana mengoperasikan alat poligraf itu. Kan itu Pak. Bapak baca dulu pertama untuk Andika Anaconda, hasilnya menyewahkan itu yang pro justisia. Kalau di sini lapor katakan Untuk Andika Anaconda dan saudara yang melakukan keseluruhan di sini ada yang tahu rencana pembunuhan di sini tidak. Nah, apakah saudara mengetahui rencana pembunuhan apa? Angelin. Jawabnya apa? Subjek menjawab tidak. Subjek menjawab tidak. Terindikasi berbohong. Apakah saudara mengetahui rencana pembunuhan Angelin? Kan dia? Kalau dia berbohong, apakah boleh
dikatakan bahwa Andika Anaconda mengetahui? Apakah hal itu saudara sampaikan ke penyidik? Pada saat Seharusnya sampaikan ke penyidik supaya banyak manfaatnya. Kan gitu loh, Pak. Dia sebagai saksi saja. Kan itu ya. Saya tanya sekali lagi, apakah Andika Anaconda mengetahui? Dia mengetahui kan? Soal mengetahui rencana pembunuhan itu. Dijawab di situ tidak mengetahui. Saudara menyebutkan bahwa jawabannya itu berbohong. Kalau dia berbohong, bolehkah kita membaliknya bahwa dia mengetahui? Atau mungkin ini jadi meragukan semua. Saya kan bisa meragukan juga. Apakah kalau diperiksa sekali lagi Andika Anaconda bisa berubah juga hasilnya? Dari berbohong menjadi tidak berbohong? ya tidak Pak. Hah? Ya, kan, seperti itu. Dengan pertanyaan yang sama, dengan keadaan situasi dari awalnya dia berbohong, periksa lagi sekali lagi situasinya berbeda, kita bercanda-canda dan segala macam itu, hanya menyebutkan grafiknya menunjukkan bahwa dia ini jujur. Jadi begitu misalnya. Sebaliknya juga Agus Taib begitu. Ini jujur, kan dia? Kita periksa sekali lagi, ternyata ini begini-begini. Nah, dia berbohong misalnya. Apakah memungkinkan ada detektor seperti itu? Mencoba, artinya pada kita melakukan akurasi itu sebetulnya sudah bisa repeat pengulangannya segala. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat kali sampai 5 kali misalnya. Bagaimana? Ini masalah konsisten ini saya jadi bingung juga. Dari pemeriksaan perkara sedangkan Andika Anaconda jauh. Ada 2 di sidang malam itu, malah ini yang mengetahui rencana pembunuhan kan dia. Kalau benar boleh lagi, ini mengetahui pelakunya ada ketemu. Karena dengan Agus Taib dia bukan pembunuh. Di situ kan bukan. Coba Bapak tanya Agus Taib di situ bagaimana? Supaya jangan salah-salah. Agus Taib. Nah, Dalam jabatan yang ke-8 kasus pembunuhan Jimmy, apakah dia membunuh Jimmy? Supaya menjawab tidak menunjukkan tidak terindikasi berbohong. nah tidak terindikasi berbohong. Berarti tidak dia itu benar. Dia bukan pelaku. Apakah menurut ahli ini harus kita biarkan tidak ada yang bertanggung jawab terhadap pembunuhan Jimmy? Pelakunya. Sementara Andika Anaconda mengetahui. Nah, ini kelemahan dari detektor ini saya jadi bingung juga. Atau jangan-jangan bisa juga grafiknya sampai tidak. Ya. Hah? Nah, kemudian detektor ini juga tidak bisa dievaluasi. Sulit juga. Yang menyebutkan hanya Bapak Tok dan yang lain. Ada orang lain menyebutkan. Ya, biasanya sudah kita diskusikan Didiskusikan dengan siapa? Biar kita bagi dulu ke sini timur. dengan anggota saya itu. Oh, anggota saudara tuh, saudara komandannya. Nah itu dah. Siapkan Pak Komandan semua. Artinya begitu Pak. Sangat sayangkan saya mau ambil apa sih manfaatnya ahli ini dan persidangan. Kok Bapak sudah berulang-ulang didengar sebagai ahli dan jangan-jangan sudah sampai ke luar negeri ini pendidikannya kemana? Dari Amerika. Dari mana lagi? Ya, dari seperti itu. Ya itulah satu-satunya di Indonesia boleh dikatakan sekarang sampai 2 kali saudara tidak bisa mengevaluasi. Mohon izin Pak, sebelum juga tidak tergantung pada saya, tergantung pada supir reaksinya tadi. Apa? Tidak tergantung pada saya Pak. Jadi
berbagai reaksi tubuh dari subjek tadi, saya juga tidak bisa mengatakan kalau reaksi tubuh seperti itu mengatakan. Apakah memungkinkan sehingga saudara minta lagi untuk diperiksa sekali lagi? Apakah memungkinkan akan ada hakim? Atau apakah waktu kamu minta lagi diperiksa yang ketiga kalinya statusnya dia sudah berubah tersangka atau masih saksi? Sudah tersangka. Sudah tersangka. Jadi dia tidak mau. Tidak mau. Bikin surat pernyataan. Iya. Kita kan menemukan pelakunya, Pak. Siapa yang bertanggung jawab kematian Willy? Perkara itu sudah jelas ada karena jenazahnya diambil dari kuburan yang sedang malam itu, Pak. Kalau pun Agus mengetahui, saudara bilang silakanlah Agus mengetahui. Tapi dia harus bisa menerangkan yang diketahuinya siapa pelaku. Ini saudara malah bukan Agus. Dan kalau terdakwa ini tidak bisa dievaluasi kuasa. Sekarang, kalau paham saudara sebagai ahli selama ini, pengalaman ahli ya, kalau ada seseorang misalnya menolak untuk diperiksa, dipasang lie detector, bagaimana itu paham ahli ya? Orang seperti itu bagaimana? Ya, dia melakukan membela diri, defense mechanism. Dia membela diri, maksudnya membela diri bagaimana? Ya, membela diri tidak mau diperiksa, takut pada sesuatu. Ada sesuatu. Ini pengalaman saja, saudara bukan ahlinya di sini, tapi pengalaman saudara saja sebenarnya. Iya kan? Saya hanya memahami pengalamannya selama ini karena sudah berulang-ulang. Hasil ini juga. Saya tanya, selain pertanyaan Ki Agus Baik, apakah saudara pernah menginterogasi Agus Baik? Selain hanya menanyakan apakah dia pembunuh atau tidak, dia jawab tidak berbohong. Selain itu, apakah ada pertanyaan lain yang saudara sampaikan Ki Agus Baik? Setelah proses pemeriksaan, saya lakukan komunikasi. Apa? Ya, yang seperti saya tuliskan di dalam laporan saya ini. Apa yang saudara tanyakan ke Agus Baik? Ini baik dari Agus Baik yang pertama itu dalam tugas itu. Jadi Agus Baik menjawab menerangkan mengakui bahwa Ibu Margaret mendatangkan Agus untuk mengambil tali guna mengayunkan pada yang dalam keadaan tergeletak di lantai dan masih melihat jari-jari ini bergerak-gerak. Kedua. Nah, tunggu dulu. Salah satu, Agus Baik, saya mau tanya bagaimana caranya saudara menanyakan itu ke Agus Baik? Akhirnya Agus Baik menjelaskan bahwa Margaret mengapain tadi? Jarinya bergerak-gerak. Hah? Jarinya bergerak. Bergerak yang di bus itu loh, yang poin satu. Kok jarinya bergerak-gerak? Ibu Margaret memerintahkan Agus Baik untuk mengambil tali. Nah, itu dulu. Ibu Margaret memerintahkan, menyuruh mengambil tali, bukan mengalungkan dari Angelin. Nah, itu perbuatan terdakwa ya, yang saudara tanya dari Agus. Apalagi perbuatan terdakwa? Yang dalam terus saya baca satu-satu Pak Hakim ya. Ya, satu-satu. Poin dua saya baca. Kedua. Agus mengambil tali berwarna coklat dan biru yang biasa digunakan untuk kerja mengikat bambu. Ya. Yang ketiga, tali dikalungkan pada Angelin dan ditarik dengan keras dan kepala Angelin bergerak ke atas. Ya. Yang keempat, Agus menarik tali dengan keras oleh Angelin atas inisiatif sendiri karena dijanjikan uang 200 juta. Demikian Pak. Itu ada 4 jawaban Agus ketika saudara itu tanggal berapa itu diinterogasi? Apakah seketika lie detector atau masih lie detector? Seketika setelah selesai. Seketika setelah selesai, Iya. ada interogasi saudara lakukan.
Iya. Artinya kalau sudah ini kan masih lebih awal, ya, lebih awal ini sudah dikenakan. Ada hal seperti ini sebaiknya kan tambah didalami lagi keterangan ini. Kan itu ya. Jadi ini ya, ada 4 hasil interogasi bahwa itu Maghrib memerintahkan Agus mengambil tali guna mengalungkan pada leher. Ya, Angelin yang dalam keadaan tergeletak di lantai dan masih melihat jari-jari Angelin bergerak-gerak. Ya, Agus mengambil tali berwarna coklat dan biru yang bisa digunakan untuk kerja mengikat bambu. Kemudian tali dikalungkan ke Angelin dan ditarik dengan keras dan kepala Angelin bergerak ke atas. Agus menarik tali dengan keras ke leher Angelin. Ini sendiri karena dijanjikan uang sebesar 200 juta rupiah. Ini keterangan dari Agus. Sebenarnya dari keterangan interogasi saudara ini, kalau lebih didalami lagi, apalagi kalau memang benar hasilnya ada dari Andika Anaconda, misalnya, kalau itu benar, dia mengetahui rencana pembunuhan bagaimana, kan bisa menghasilkan, tapi hasilnya tidak. Dulu ketemu pelaku yang sebenarnya kalau harus kan diperintahkan ngambil, kalaupun itu ya. Sedangkan pelaku pembunuhan Agus di sini tidak berbohong dan dia menjawab tidak. Maghrib juga menjawab tidak. Tiga orang ini menjawab tidak. Kamu membunuh tidak, kamu membunuh tidak, kamu membunuh tidak. Hasilnya 3 berbeda. Itu sebenarnya pun itu pertanyaan yang relevan. Itu relevan maksudnya. Ini hasil Atau iya, hasil bukan yang jawab tadi yang tidak terindikasi berbohong, dan tidak terevaluasi. Saya boleh menerangkan Pak Agus. Jadi memang pada saat itu Agus saya sudah menganggap Angelin mati. Apa? Angelin mati. Pada saat itu dia sudah menganggap Angelin mati. Ya. Oleh karena itu saya dalami bagaimana kondisi dari jenazah Angelin. Kok kami sudah mempunyai persepsi bahwa Angelin ini mati. Dia sudah tidak bergerak. Coba kami ingatnya apakah seluruh tubuhnya tidak bergerak. Oh, jadi yang saya ketika interogasi itu. Iya. Terus kemudian mengatakan sudah mati. Iya. Sudah mati Angelin. Iya. Persepsinya dia sudah mati. Persepsinya. Iya. Tapi walaupun tangannya bergerak. Karena dia masih menganggap bahwa setelah di persepsi dari Israel, Angelin sudah mati. Saudara interogasi langsung ini ya. Jadi tidak asal Bapak bilang di persidangan ini, itu maksud saya, supaya banyak manfaatnya Bapak. Oh iya, saya tidak tahu Pak. Apa yang saya terangkan ini? Iya, itu Pak. Iya, ya. Kalau misalnya tidak terevaluasi, apakah ada teori menurut ilmu poligraf itu mencarikan jalan? Ya, diperiksa lagi. Oh, diperiksa lagi. Iya. Karena kan pada saat tanggal 13 Juni akan saya lakukan pemeriksaan lagi, supaya tidak mau diperiksa.
supir tidak mau diperiksa. Tidak mau lagi. Tidak mau lagi. Kalau itu jadi tidak ada perusahaan lagi ya. Iya. Sekali dua saja. Iya, karena tidak mau, karena tidak boleh dipaksa. Jadi saja. Ada pertanyaan lagi? Jaksa. Penasihat hukum. Menyambung saudara ahli, kan saudara untuk melakukan pemeriksaan terhadap 3 ini kan metodenya sama ya. Kalau Agus kan setelah pemeriksaan pakai alat kan ada interogasi. Kalau untuk Andika ada interogasi juga? Ada. Bagaimana jawaban dia terhadap hasil alat saudara? Kan tadi kalau Agus saudara ceritakan detail nih, setelah di tes pakai alat, terus saudara interogasi. Andika, apakah saudara melakukan hal yang sama? Apa yang saudara interogasikan kepada si Andika ini? Ya ini coba definisi. Coba dibaca, biar sama semua. Tadi buat Agus dibaca. Barusan Anda menunjukkan terkini berbuat. Pak, di poin 3, supaya tidak ada beberapa bukan kesaksian tidak mengetahui rencana pembunuhan ini. Ya, pertanyaan saya ada interogasi dan buat bukti tadi untuk Agus. Dan jadi pertanyaan juga buat kita, yang jujur sudah interogasi detail. Yang ini ada mencari kebohongan atau dari kejujuran? Itu dia Bapak. Iya, kalau Agus kan setelah pakai alat itu menghasilkan pernyataan yang saudara dia jujur, kan setelah itu saudara interogasi kan dari ada 4 bukti yang dibaca oleh yang mulia tadi. Sementara untuk Andika yang berbohong ini, saudara interogasi juga. Iya. Cuma satu pertanyaan. Oh, pertanyaannya banyak, tapi Iya. dia diversifikasinya sangat kuat. Ya justru itu pertanyaan saya, saudara tadi. Kalau pertanyaannya banyak, kan tadi si Agus saudara detailkan. Kenapa buat si Andika ini tidak saudara detailkan juga? Biar kita tahu tujuan interogasi itu untuk memperkuat hasil analisa alat saudara atau apa nih? Kan kita jadi bertanya-tanya nih, saudara cari ahli cari kebohongan seseorang, kan cari kejujuran seseorang. Yang jujur saudara interogasi di dalam, yang bohong saudara tidak interogasi di dalam. Tidak ada dokumennya di berkas perkara kita juga tidak ada dokumennya. Kalau Agus ada detail interogasi, Agus memang ada. Kan itu jadi pertanyaan kita ahli, gitu loh. Untuk orang yang jujur saudara interogasi, untuk yang bohong saudara tidak interogasi. Untuk yang tidak terdeteksi, apa aja pertanyaan ahli? Jadi pertanyaan Anda salah ya. Tadi mengatakan Andika tidak diinterogasi. Saya interogasi juga. Iya, ada beberapa pertanyaan. Tadi kan sudah bisa dibaca oleh yang mulia. Kalau untuk Agus, kan ada sekitar 4 tadi interogasinya. Kalau untuk Andika yang saudara tuakan tadi perlu seperti kata yang mulia tadi. Kan harus ada pendalaman orang terindikasi berbohong. Biar jadi penguat ke penyidik, kan harus ada interogasi detailnya. Apakah ada produk interogasi detail yang tertulis yang saudara juga sampaikan ke penyidik selain Anda kan sudah mengetahui situasi di dalam proses pemeriksaan, tidak sama menjawab itu. Ya, kan seharusnya kan itu jadi ini tetap interogasi, kan tidak, tetapi tidak ada ini. Dan saya pun tidak temukan seandainya ketemukan, itu saya tanya juga. Tapi itu ahli yang punya kiat atau keahliannya mungkin harus dari yang jujur. Keterangannya baru ditulis atau bagaimana, dan itu juga kita kan, dan nanti juga ya terserah ya. Tapi ada interogasi katanya, tapi tidak.
pertanyaan-pertanyaan itu? Karena tidak ada evaluasi. Hasilnya tidak ada sehingga tidak ada interogasi. Ahli terakhir pertanyaan saya nih, saudara ahli coba. terakhir pertanyaannya. Sebenarnya tujuan lie detector ini mencari kejujuran seseorang atau mencari kebohongan seseorang? Jawaban saya adalah ada kesimpulan yang terindikasi NDE, no necessity terindikasi berbohong, tidak terindikasi berbohong, atau inkonklusif itu saja. Bisa dia, jadi bisa mencari kejujuran, bisa juga mencari kebohongan. Dan saya terima kasih. Sudah, itu kita perlu siapa lagi ya? Nah, terdakwa, ini keterangan dari ahli. Coba pegang namanya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, karena saudara sendiri yang mengalami di situ kan. Jangan ada hal yang tidak kami ketahui, tapi kalian sudah berinteraksi di sana, komunikasinya bagaimana, kan sudah dengar tadi. Ada mau tanya? Tidak ada. Keterangannya ada keberatan? Tidak ada. Kira. Ya, sudah. Mainnya di situ. Terima kasih, ahli ya. Sudah selesai. Terima kasih. Ya.